Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menggelar pertemuan bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Pertemuan ini membahas koordinasi lintas sektoral untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, di mana fokus utama dalam pertemuan tersebut meliputi tata kelola ekspor dan sektor ESDM dan percepatan perizinan investasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, serta Kepala BP BUMN Doni Oskaria. Dalam keterangannya, Dasko menjelaskan DPR bersama pemerintah membahas sejumlah isu strategis, diantaranya terkait upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, perbaikan tata kelola ekspor, serta penguatan sektor energi dan sumber daya mineral. Selain pemenahan internal di sektor ESDM dan ekspor, Dasko menekankan bahwa pemerintah dan DPR tengah menggodok regulasi untuk menyederhanakan perizinan investasi. Langkah ini diambil guna memotong birokrasi yang selama ini menghambat masuknya modal ke Indonesia. Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian SDM. Serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan untuk percepatan izin-izin investasi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP BUMN Doni Oskaria menjelaskan bahwa untuk periode Juni hingga 31 Desember 2026, PT DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah. Menurutnya, tugas utama yang dijalankan adalah memastikan tidak terjadinya praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam kegiatan ekspor sumber daya alam Indonesia. Dia menyebut pengawasan tersebut penting untuk menjaga optimalisasi penerimaan negara dari sektor ekspor. Doni juga memastikan seluruh pelaksanaan tata kelola ekspor akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember bahwa DSI ini akan beroperasi sebagai perantara tunggal. Dan ini juga diamanatkan di dalam PP. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki. Dan tentu saja di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan semua masyarakat Indonesia juga nanti tentu akan dapat mengamati, mencermati, karena memang sudah komitmen daripada Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan Danantara secara transparan dan akuntabel. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan, tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki. Selama itu tidak terjadi tadi yang kita hindari, yaitu under invoicing dan transfer pricing, ini berjalan sebagaimana biasanya. Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026. Julius Warte dan Ketut Semadiasyah melaporkan.